Kasus dugaan suap pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri 2023, yang melibatkan 163 desa, di 25 kecamatan di Kabupaten Kediri, dengan lowongan 320 jabatan perangkat desa, kini sedang hangat banyak dibicarakan masyarakat Kabupaten Kediri. Bersamaan dengan berlangsungnya proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan terdakwa 3 pengurus inti paguyuban Kepala Desa, PKD, Kabupaten Kediri, yaitu Imam Jamin, Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, sekaligus Ketua PKD. Sutrisno, Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluih, sekaligus Bendahara PKD. Dan Darwanto, Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates, sekaligus Humas PKD. Caption ID, Atakmen 23030, Aling Center, WIT 720, para terdakwa, Imam Jamin, Kades Kalirong, Kecamatan Tarokan, Darwanto, Kades Pojok, Kecamatan Wates, dan Sutrisno, Kades Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluih. Caption. Secara umum, ada beberapa hal pokok yang terungkap di persidangan. Pertama, nyaris seluruh kepala desa, di persidangan mengakui bahwa ada proses pengkondisian untuk meloloskan, jago, calon perangkat desa di masing-masing desa, yang diinginkan oleh kepala desa, dengan membayar Rp42 juta setiap lowongan ke PKD, sambil membawa fotokopi KTP, jago, tersebut. Uang itu, dimintakan dari jago, yang sudah ditetapkan. Kedua, di luar Rp42 juta yang disetor ke PKD Kabupaten, pengurus PKD tingkat kecamatan juga menarik uang serupa dengan jumlah bervariasi di masing-masing kecamatan, dengan skema serupa, yaitu setiap formasi lowongan, mulai Rp6,5 juta setiap formasi sampai Rp35 juta. Perhitungannya, misalnya di satu kecamatan ada 5 desa yang mengisi lowongan, dengan formasi 9 lowongan jabatan perangkat desa, ketetapan iuran Rp25 juta, maka akan terkumpul uang Rp425 juta. Uang inilah yang dibagikan ke Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Forkopimcam, yaitu camat, kapolsek, dan danramil, termasuk para pejabat di mereka, seperti kepala seksi, kasih, di kecamatan, dan kepala unit, kanit, di polsek masing-masing. Alasannya, uang syukuran, uang jalan, uang terima kasih, dan sebagainya. Ketiga, para camat yang dihadirkan di persidangan, ternyata tidak ada satupun yang pernah ikut diperiksa di Polda Jatim, sebagai penyidik kasus ini. Diduga, semua camat, kapolsek, dan danramil, se-Kabupaten Kediri, tidak ada satupun yang pernah diperiksa dengan berita acara pemeriksaan, BAP, hingga dilimpahkan. Padahal, di BAP para kepala desa itu, secara jelas dan terangan mereka mengaku memberikan uang ke camat, polsek, dan danramil, terkait pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri itu. Keempat, Polda Jatim sejauh ini, hanya menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Sementara, para camat, polsek, dan ramil, kasih, kanit, tidak di BAP. Bahkan, hingga kini para LSM dan jurnalis yang menerima aliran dana, juga sama sekali tidak ada yang dihadirkan di persidangan. Sejumlah fakta persidangan di atas, memunculkan kesan, asumsi, praduga, analisa, dan sejumlah pertanyaan di masyarakat terkait penanganan kasus ini. Mungkinkah penyidik Polda Jatim melokalisir kasus ini, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dijadikan tersangka? Atau tersangka akan bertambah? Apakah mereka para terdakwa ini hanya dijadikan korban dengan pertimbangan tertentu? Mengapa para kepala desa yang lain, yang juga melakukan praktek suap di pengisian perangkat desa tidak dijadikan tersangka? Mengapa para camat, kapolsek, dan ramil, LSM, dan jurnalis penerima aliran uang tidak menjadi tersangka? Mungkinkah penyidik Polda Jatim akan memeriksa tambahan para pejabat penerima aliran uang? Apakah kasus ini ada permainan atau sengaja dimainkan? Apakah para perangkat desa hasil suap ini bisa diberhentikan secara massal dalam kasus ini? Serta sejumlah pertanyaan lain